ganti payu kawan rasamu untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Sudah semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payu ganti payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Sengeti, terutama, kemudian juga kepada bapak-bapak aparatur kepolisian serta pemerintah daerah yang barangkali hadir pada kesempatan ini. Kemudian juga warga kami Desa Sakian dan sekitarnya, tentu ini juga dari beberapa desa yang lain. Kembali lagi kami hadir di sini dalam rangka menghadiri sidang ke-11 atas perkara Istaji dan kawan-kawan yang pada saat ini memasuki agenda pembelaan, baik itu dari penasihat hukum maupun dari para terdakwa. Kami menyampaikan bahwa sidang ini dipaksakan karena sebetulnya kasus ini tidak layak untuk disidangkan, karena memang kasus ini berawal dari soal sengketa agraria, sengketa tanah. Harusnya pihak pemerintah, pihak kepolisian atau barangkali melanjutkan proses ini, karena ini merupakan sengketa agraria yang sudah sangat panjang dilaksanakan dan sampai hari ini belum putus. Karena ini sudah merupakan keterlanjuran, sudah diurus oleh kepolisian dan kejaksaan serta pengadilan, setidak-tidaknya kami meminta agar melakukan pembebasan tanpa syarat kepada 5 orang yang didakwa 363. Setuju? Karena itu, sebagai bentuk kepedulian kami bersama, kita memastikan akan mengawal secara ketat persidangan ini, akan memperhatikan secara seksama putusan-putusan yang akan disampaikan oleh hakim. Karena itu, sebagai wakil Tuhan, agar hakim sangat bijaksana dalam menentukan keputusan-keputusan tersebut. Dan saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa kedatangan kita ke sini adalah kedatangan perjuangan, bukan hal-hal yang lain. Jadi tidak boleh nanti melakukan tindakan anarkis di luar ketentuan aturan-aturan menyampaikan aspirasi. Karena itu tidak boleh ada yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Artinya apa? Kekerasan tidak dibolehkan. Kemudian harus taat kepada koordinator lapangan, koordinator aksi, dan koordinator aksi harus bertanggung jawab semua kepada seluruh anggota yang di bawahnya ke sini. Terakhir, kami sampaikan kepada pemerintah secara umum, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik agraria dengan baik. Karena semakin lama konflik agraria tidak terselesaikan, maka semakin banyak konflik-konflik agraria yang tidak pernah diselesaikan. Artinya apa? Semakin banyak orang yang menjadi korban, semakin orang banyak yang menderita karena sejatinya tanah-tanah yang mereka miliki ternyata sekarang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Melalui reforma agraria, penataan kembali soal kepemilikan, peruntukan pemilikan, kemudian juga penguasaan tanah, agar didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang berhak.
Tidak semua orang berhak punya tanah, kecuali masyarakat yang berhak. Siapa masyarakat yang berhak? Mereka adalah petani, mereka yang menggarap lahan, mereka yang bercita-cita menjadi petani, dan mereka yang tidak memperkaya diri dari kekayaan agraria tersebut. Karena itu perjuangan ini harus perjuangan murni, perjuangan agraria, bahwa apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka perjuangan bagaimana merubah peta politik agraria agar lebih adil dan berpihak kepada masyarakat. Mungkin nanti aksi-aksi ini tidak akan panjang, tetapi melihat kita persidangan, kalau persidangan segera selesai tentu mungkin akan cepat selesai, tetapi kalau persidangan sampai malam, kita juga akan sampai malam. Bapak Ibu sekalian bawa makanan kan? Nah, kalau belum bawa makanan, belajar berpuasa, ntar lagi kita puasa. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Telah memberikan waktu kepada kami ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berhadir hari ini adalah satu bentuk ya. Satu bentuk apa terhadap teman kita yang hari ini di dalam persidangan. Yang seyogyanya telah disampaikan oleh Pak Sarwandi tadi, persidangan yang tidak wajar ya. Ini terjadi. Tetapi gini, karena sudah berjalan teman-teman sekalian ya, meski kita kawal ya. Kita kawal bagaimana memang persidangan ini dapat diputuskan mungkin seadil-adilnya. Itu ada sebabnya ya. Ya. Akibat itu terjadi karena ada sebab ya. Sebabnya apa? Sengketa agraria yang tidak pernah terselesaikan. Saya teman-teman kita ya, karena memang Partai Buruh ini dilahirkan oleh serikat-serikat, terutama Serikat Petani Indonesia. Ini yang melahirkan Partai Buruh ya. Partai Buruh ini dibangun teman-teman sekalian, ini adalah untuk alat perjuangan kita nanti ya. Hari ini kita berjuang di jalanan, parlemen jalanan seperti ini. Insya Allah 2024 kita akan ada di dalam gedung-gedung untuk menyuarakan hati-hati kita. Tidak ada partai yang peduli kepada kita hari ini, teman-teman sekalian. Saya tanyakan, ada yang peduli hari ini? Partai Buruh dilahirkan untuk perkara-perkara seperti ini. Konflik agraria menjadi komitmen dan program kerja Partai Buruh ke depan. Ya. Kalau konflik agraria tidak terselesaikan, kebijakan-kebijakan tidak dibuat yang berpihak kepada petani, maka selamanya kita akan seperti ini, teman-teman sekalian. Pemerintah daerah, polisi yang daerah, ini kita yang sibuk karena kebijakan yang tidak berpihak kepada kita. Kita yang capek di daerah, teman-teman sekalian. Makanya Partai Buruh kalau mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala, dukungan dari kita 2024, semua kebijakan agraria akan kita ubah ya, supaya berpihak kepada masyarakat dan petani. Ini teman-teman sekalian, kalau aturan itu berpihak, aturan itu berimbang ya. Karena ini kan tidak berimbang namanya ya. Ada penguasaan tanah yang tidak berimbang. Berjuta-juta tanah dikuasai oleh orang kaya, korporasi, dibiarkan. Sementara tanah petani ya, yang direbut, kita membela, justru kita yang diadili. Nah, ini yang terjadi hari ini, teman-teman. Izinkan mudah-mudahan ya kita ke depan saling bahu membahu ya. Bagaimana memang ada perubahan-perubahan aturan sehingga kita masyarakat kecil ini diuntungkan ya. Teman-teman sekalian, tetap semangat berjuang, tetapi kita tetap dalam kondisi yang aman ya, damai. Ini tidak pernah ya. Walaupun demo di mana-mana tidak pernah menorehkan bersifat anarkis, tetapi kita aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kita. Siap teman-teman? Siap. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita. Ya. Karena ini forum kita. Kalau di luar ini ditangkap kita nanti. Ya. Nah, dipersilakan. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani. Hidup SPI. Hidup petani yang melawan. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh rakyat untuk rakyat, semua yang terpilih pemerintah itu dari rakyat. Tolong dengarkan. Jangan masuk kanan keluar kiri. Jangan memperkaya diri sendiri. Jangan biarkan mafia tetap berjaya di bumi Indonesia. Apa gunanya kita ada Pancasila? Pancasila dasar negara kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda kita tetap satu. Jangan mau diasut-asut orang yang tidak benar hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang susah ditelantarkan, yang kaya makin kaya, yang susah makin susah.
Kita bisa makan karena petani. Orang bisa ngopi karena petani. Jadi petani itu perannya itu sangat penting. Sangat penting. Orang atas itu cuma memilih. Tanpa petani siapa yang mau? Dari mana kita bisa makan? Jadi kalau petani itu jangan dianggap remeh. Tidak remeh, tidak petani itu. Mulia ada itu. Waktu lagi mahal-mahal, waktu lagi murah-murah. Janji, bulan madu berantakan. Waktu lah jadi, sebelum janji pasti ada tekad mulia. Kalau saya jadi, pasti saya begini begitu. Dan kenapa sekarang kenyataannya itu beda? Melenceng kesadaran kita. Sebelum kita sekaratul maut. Kalau kita sekaratul maut, apa yang mau disadari? Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi yang kita sadari? Sama susah Pak. Tidak usah kita mihak-mihak ke orang kaya, ke orang hebat, perusahaan besar. Orang-orang yang kaya itu asetnya di luar negeri. Petani ini asetnya di mana? Jadi mengharapkan dari pemerintah yang butuh perhatian. Kasihannya orang yang kecil. Jadi kalau ada sebenarnya dia lobster yang dimakannya, hamburger yang enak-enak. Hasil dari mana? Hasil dari pribumi desa Sakian Kumpeulu. Hasil dari rakyat kecil yang dibodohi, yang setiap tahun dikasih ayam 1 ekor untuk lebaran. Apa bisa mencukupin? Duit 20.000. Saya katakan ini karena fakta. Setahun. Saya yang pernah dikasih setiap lebaran itu pernah dikasih ayam sebelah. Ini yang orang-orang ini bumi dia, harta dia yang dijamah orang itu sudah hampir 20 tahun. Yang kaya makin kaya, yang susah makin tertindas. Jadi saya katakan ini saya katakan bukan untuk satu orang, bukan untuk satu pejabat, semuanya individu saya bilang. Muda yang baru 2 tahun menjabat, saya yakin belum. Kalau untuk keamanan, tapi kalau untuk memihak, ingatlah, untuk apa kita sekolah, untuk apa uang orang tua kita habis, kalau digunakan untuk yang jangan manusia, badan kita manusia, tapi pikiran kita licik, hati kita kotor. Itulah yang saya bilang. Kalau orang mau nyalakan saya, salahkanlah. Saya bisa bicara kayak ini karena saya sudah pernah menderita kayak gini. Dan yang kedua, bagaimana kita ber-Indonesia yang lebih baik. Keputusan ini baik, maka kami memastikan pengawalan ini tidak lagi, kita akan turun lagi. Jadi sekaligus pemberitahuan kepada aparatur pemerintah, terutama kepolisian, bahwa sidang terhadap saudara kita akan kita lakukan setiap hari ketika persidangan itu digelar. Dan keputusannya tentu kita akan meminta keputusan yang sebaik-baiknya. Tapi dalam kasus perjuangan agraria yang selama ini diperjuangkan. Karena itu minta kepada seluruh aparatur pemerintah untuk menghentikan seluruh rekayasa penindasan terhadap petani dalam segala hal apapun. Kalau saya sebut kepada petani, karena saya berbicara tentang petani, tentu pada dasarnya penindasan terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan konflik agraria, maka telusuri dulu konflik ini benar kan? Ini tidak bahwa buah itu diambil betul memang, tapi untuk mau dikirimkan sebagai barang properti aksi untuk ketika kita melakukan perjuangan reforma agraria, bahwa tanah kami inilah buktinya sudah ditanam orang seperti itu. Dan itu yang kemudian Pak, inti dari kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita? Ya hentikan kasus hukum ini, bebaskan tanpa syarat kepada 5 orang yang diduga sebagai pencuri itu. Tuntutan kemarin kena berapa Pak? Masing-masing kena 1 tahun. Ya, mintanya bagaimana nih? Mintanya dibebaskan secara murni. Gitu ya. Pak, Iya. aksi ini akan kita laksanakan terus Pak. Aksi ini merupakan hari pertama setelah tuntutan, dan aksi ini akan terus kita lakukan setiap hari persidangan jika persidangan dilakukan. Kalau 5 kali, 5 kali, 6 kali, 6 kali, 10 kali persidangan kita akan lakukan terus. Untuk hari ini jadwal sidangnya apa Pak?
Nota pembelaan bagi penasihat hukum dan bagi para terdakwa. Nota pembelaan ya. Nota pembelaan. Oke Pak Istaji, ini adalah sampel, bukan barang bukti ya. Gimana Pak sebenarnya Pak? Nah, ini sebenarnya rangkaian dari tanggal 11 hari Rabu waktu itu bulan Mei kita aksi di PN dan kita akan mengirimkan sampel buah ke beberapa titik. Pertama PN, yang kedua ke Kejari, ketiga itu ke Pemkab Muara Jambi, yang keempat itu Kejati, terus itu PT Pengadilan Tinggi juga, terus itu Polda. Ini rangkaian dari aksi untuk media aksi kita untuk bahwa di tanah kita telah tertanam itu buah kelapa sawit. Pak, hari ini sidang yang berapa? Sidang yang ke-11. Pak, ada nuansa diskriminasi terhadap petani Pak di sini? Ada. Dan kita sekarang ini lagi membela hak kita, menuntut hak kita. Ya. Pak, jika warga masyarakat sampai saat ini minta Anda dibebaskan dari semua tuntutan yang ada di pengadilan. Nah, jika tidak tercapai apa nih Pak Istaji? Artinya pengadilan ini bukan wakil dari Tuhan. Berdasarkan fakta persidangan dan kesaksian ahli, yang namanya 363 harus memenuhi unsur 362. Sedangkan 362 di situ keterangan saksi ahli itu harus lekat ke 363. Nah, unsur 362 mengambil barang seseorang tanpa seizin, baik sebagian ataupun secara keseluruhan, di saat untuk aksi itu tidak masuk 362. Itu keterangan saksi ahli. Ada berapa terdakwa Pak? 5. Kalau tanggal kami sebagai masyarakat aksi, kami ingin keadilan di negeri ini berdiri seadil-adilnya. Jadi ini dari mana kita Mas? Kami dari Saken. Sekian rela datang jauh-jauh dari sini Bang. Rela datang jauh dari sini karena kami merasa keadilan tuh memang belum berpihak kepada masyarakat lemah seperti kami. Jadi harapan itu gimana? Harapan kami ya tentang pengadilan khususnya di negara ini, kami memohon kepada pemerintahan ataupun negara bahwasanya kami meminta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita akan bisa dibebaskan Mas ya? Benar. Apa nama itu Mas? Adi Setiadi. Esok hari harus kita pastikan bahwa sawit yang kita dodos, jagung yang kita tanam, padi yang kita tanam adalah milik kita. 5 orang itu dijadikan tersangka dan diponis 1 tahun penjara. Kami masyarakat Sebumbung dan Desa Kesakian menuntut agar 5 orang saudara kami dibebaskan bersyarat. Berpuluh tahun kita dieksploitasi oleh para perusahaan, para pemilik modal, dan kedepannya kita akan menuntut balas atas kesengsaraan kita mulai hari ini. Anak di Desa Sakean yang khawatir untuk melanjutkan sekolahnya di sekolah-sekolah terbaik di negeri ini maupun ibu-ibu takut pulang ke rumahnya karena tidak membawa bekal yang cukup untuk anak cucunya. Pengadilan, kejaksaan, kami dari mahasiswa Gerakan Petani Indonesia mendesak kepada kalian untuk membuka masalah ini secara substansinya, secara hakikinya, intinya, bukan hanya pada prosedural pidana. Dan pahamilah, ketika rakyat sudah berani mengeluh, berarti kedaulatan negara sedang terancam. Kedaulatan rakyat sedang terancam. Kami tidak akan mundur, karena ketika kami mundur, kami yakin tidak hanya 5 orang dalam sana saja yang berpotensi untuk dikriminalisasi, tapi dari masing-masing kalian bisa saja ditangkap susah-susah. Tahankan negeri ini pada masa kini. Ingat, Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah yang bukan orang dari bangsa kita. Tapi rakyatku esok akan melawan penjajah dalam bentuk pemerintahannya sendiri. Tidak ada lagi boleh sejengkal tanah pun kita lepaskan. Tidak ada lagi boleh semeter tanah pun kita ikhlaskan kepada rakyat.
mendominasi sebagai oligarki di Jambi ini. Dia merupakan eksportir terbesar di Asia Tenggara. Dan kalian tahu bahwa keuntungan besar yang diambil oleh rakyat hanya setetes yang kalian dapatkan untuk seluruh rakyat desa Sekian dan desa Sepombong. Apakah itu merupakan keadilan? Apakah itu merupakan keadilan? Hanya ada satu kata, lawan! 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 Kepada jaksa, kepada hakim yang berada di gedung pengadilan, jangan sampai nama atau marwah keadilan tercoreng oleh keserakahan kalian sebagai pejabat hukum. Kalian harus mampu memihak kepada yang benar. Kalian diberi jabatan melalui akomodasi pajak-pajak kami. Ketika kalian menganggap itu adalah bukan uang dari kami, maka kalian salah besar. Pendidikan tinggi yang kalian dapatkan hanyalah bualan-bualan dalam tinta-tinta ijazah kalian. Ternyata kalian bodoh dalam menegakkan keadilan di Jambi. Kalian tidak hanya mengkhianati apa yang telah kalian sumpahkan sebagai hakim dan jaksa, kalian juga telah mengkhianati darah para pejuang kita, darah para pejuang negeri ini. Mereka berharap bahwa negeri ini setelah pahlawan merdekakan, rakyatnya tidak lagi menjadi buruh, tidak lagi menumpang ketika menanam, tidak lagi menjadi tukang dodos, tidak lagi menjadi tukang luat, tapi rakyatlah yang memiliki tanah itu. Usrep! 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 Lawan! 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 Apakah kalian mau seperti itu? Apakah kalian mau seperti itu? Dokumen kita sudah jelas bahwa tanah itu adalah milik rakyat, bukan milik korporat. Ketika korporat hanya mengambil untung dengan menjual legalitas yang diberikan oleh negara, maka negara juga merupakan bagian dari kalian negara, termasuk kepada polisi-polisi. Kalian harus ingat bahwa kalian tidak boleh menurut kepada pengusaha seraka itu, betul? Kalian, kedaulatan kalian, kenapa kalian berdiri di sini adalah karena kami semua, bukan karena rakyat. Istirahat, istirahat, istirahat. Kita memiliki Allah Ta'ala. Dia tidak akan tidur. Rahmatullah, 7 langit 7 bumi, tidak akan pernah mereka bahagiakan seluruh keturunannya. Hari ini masyarakat desa Sekian, masyarakat Sekumbung, kita bersatu. Kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali kekuatan kita adalah persatuan. Tidak ada kemampuan yang mampu kita miliki kecuali kebersamaan. Kami sangat berterima kasih. Hari Rabu, Kamis tinggal 2 hari lagi persiapan untuk hari Jumat. Maka kita tambah. Baik yang dari luar daerah, kita akan hadirkan sama-sama. SPI solid, mahasiswa solid, buruh solid. Kita semua buruh. Kita semua buruh. Tidak ada yang tidak menjadi buruh di negeri ini. Kenapa? Kita masih makan upahan. Kapan kita mau mengerjakan? Pangkat dan jabatan hanya titipan. Setinggi apapun pangkatmu, selalu ada. Ingat, 2.600 tanah kalian itu dipinjam cuma-cuma. Apakah akan kita biarkan? Tidak. Andai pun itu akan menjadi masa depan bagi kita dan seluruh anak-anak yang akan datang. Kita tidak akan pernah melawan karena kita adalah saudara. Tapi jangan coba-coba aniaya. Kita siap sampai titik darah penghabisan. Kami harap
kepada saudara-saudara saya yang saat ini sedang berjuang, meskipun dikriminalisasi murni, mereka akan kembali ke rumah kita masing-masing bersama kita. Andai tetap mereka tertinggal, kita akan jemput mereka ke dalam. Jangan punya takut, karena kita bukanlah pecundang. Kita adalah pejuang. Pantang menyerah, pantang patah. Ya, orang tua kita tidak pernah mengajarkan kita menjadi sosok yang pengecut. Kita harus berani hidup di negeri kita, mencari makan di negeri kita, jayakan negara kita, dan jangan pernah membiarkan anak cucu kita pada akhirnya kelaparan dan tanpa pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berdiri di sini, andai pun memang pernah atau bersengaja singgah ke desa Sakian, lihatlah dusun kami. Berapa persen sekarang anak-anak sekarang mengikuti aksi seperti ini, dikeluarkan dari perusahaan. Jangankan untuk bekerja, hanya mencari serangga saja diusir. Lihat kemiskinan desa Sakian. Kita terlahir dari ibu yang sama. Amalmu ada kebaikan bagi ibumu. Nah, sekarang saya menceritakan tentang masalah Rasulullah SAW dulu untuk memberikan pangkat-pangkat pada mereka semuanya. Zaman dulu kiai-kiai, sekarang ini sudah zaman ibaratnya bagaimana? Sudah tertinggi daripada segalanya. Nah, jadi sekarang pukulan cahaya pun apapun diberikan kepadanya, bahkan berdarah mukanya, mempertahankan kebenaran. Jadi sekarang ini tertegaklah agama Islam. Tidak ada yang kita sombongkan. Nah, maka dari itu, setelah capai ke manusia sekarang ini, yang sudah jadi jabatan, kemana akhlak Rasulullah SAW dulu? Zaman Rasulullah SAW dulu, sahabat-sahabatnya itu selalu mengelor-ngelorkan pada dirinya, menyemoh-nyemohkan dirinya. Begitu juga yang di dalam itu, yang di sidang itu, bukan main dia mempertahankan untuk memberikan rakyatnya. Begitulah zaman Rasulullah SAW dulu. Untuk rakyatnya atau sekarang supaya damai, baik. Bagaimana akhlak dia dulu. Tapi sekarang banyak gimana? Timbul PKI, awak sama-sama awak lah. Mana tuh orang Islam? Inna Allah yang suruh syawarikum, tidak ada memang pangkatmu, tidak memandang wajahmu yang cantik, yang tampan. Dia memandang hati dan jiwanya dengan keikhlasannya. Saya yakin semua ini itu tidak dia ibaratkan sekarang ini yang ini dia tidak mau tahu lah, dia hanya ibaratkan tugas. Yang di atas itu dia ini ada apa lah, saya tahu dia manusia biasa, tak luput dari hilaf maupun dosa, sama dengan kita. Tapi yang di atas itu tidak ada mempunyai akhlak, tujuan yang baik tidak ada. Ia tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Apa yang ditanam itulah yang akan tumbuh, hati-hatilah itu. Tak takut mati apa? Kita itu sementara. Coba tengok ada yang mati di WC lah. Tak ada penyakit di kita, di anak kita. Yakin itu. Kadang kehilapan kita bermobil. Katalah seteruk. Makan duit tadi itu yang tak halal. Berpikirlah. Contoh dari heli. Nah itu. Jangan kita enak ya kan, tak tahu lah, yang penting aku lagi hidup lah. Kita dah tahu umur kita dari sekarang ini sampai besok pagi. Kita dah tahu, sedang bercakap saya ini bisa kalau Tuhan berkenan, bisa jadi. Bisa mati kalau Tuhan berkenan. Tidak ada guna wajah-wajah yang cantik, wajah-wajah yang tampan, pangkat-pangkat yang tinggi, tak berarti kalau Tuhan berkenan. Dengan sekejap. Nah itu orang yang sombong-sombong itu dong. Kalau ingin tahunya. Nah, kalau ingin tahunya ya, iblis itu paling tinggi derajatnya dipandang malaikat, di mata-mata malaikat paling tinggi itu. Kenapa dia disingkirkan di mata Tuhan? Nah itu, di surga ngapa? Kena kesombongan, itu sombongan itu pangkat tidak ada lama, percayalah dengan saya. Saya rela dikotok lah semuanya ini, kalau salah saya omongan saya, kotok lah. Apa yang ditanam itu dan tumbuh. Kalau kebaikan insya Allah kebaikan. Nah itu, kalau salah omongan saya rela dikotok. Apabila kalian saya ngomong kalau cakap saya ini. Nah ingat itu, kalau kebaikan insya Allah baiklah, dari keturunan kita baik. Tapi kalau macam itu kakek tengoklah ada apa musibah ditimpul. Insya Allah percaya dengan saya. Berdoalah pada kita, apabila dia berbuat kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan pada dia.
sehat walafiat lah dia. Selama dah bulan puasa kau terima amalan ibadah dia. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, itu tidak akan iklan di atas dunia ini, dunia yang panah ini. Nah, maka dari itu saya diharapkan kepada hakim ketua itu, perlukah kemurnian hati dia, dengan keikhlasan hati dia. Pikirlah, berapalah umur kita lagi, sekarang di bawah tanah, sekarang di dunia. Yang di dunia inilah yang sisa-sisanya itu. Dunia hanya titipan yang kita hadapkan ini. Mobil hanya titipan, pangkat hanya titipan, nyawa hanya titipan. Berbuat baiklah kesempatan sekarang ini. Nah, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sidang selesai, kita akan bubar dengan tertib. Siap? Siap. Pak. Pulang dengan tertib. Nah, tapi mungkin sepatah dua perkata dari kuasa hukum kita, mungkin Pak Akur untuk memberikan wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Salamnya gimana nih? Salam apa? Salam kita semuanya nih. Hidup SPI ya. Hidup petani. Baik Bapak Ibu, warga Sekumbung, Sakean, dan ini sidang kali ini adalah agendanya tadi pembelaan atau pledoi dari para terdakwa. Dan alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan di depan persidangan dan diterima oleh majelis hakim. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan tadi mendapat respon dan mendapat perhatian daripada majelis hakim yang terhormat. Kita sama-sama berdoa apa perjuangan kita, bahwa perbuatan para terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana. Ya, kita berjuang untuk mempertahankan hak kita, lahan-lahan kita daripada ahli waris Kemas Ngebi Wiratana. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon doanya kepada bapak-bapak semuanya, bapak-bapak ibu, hadirin semuanya, agar perjuangan kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba yuk kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita.